Hari ini kita masuk ke minggu yang ke-10 ya dari No Other Gospel. Kita masih ada 5 minggu lagi ya sebelum kita nanti masuk ke bulan Desember dengan topik yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang turning back from the gospel. Kembali atau berbalik arah dari Injil. Kita baca dulu dari Galatia 4 ayat 8 sampai 20. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengecilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Oke. Jadi ini kita melanjutkan ya, yang kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas tentang adopsi orang percaya menjadi anak-anak Allah. Nah, setiap orang yang percaya atau beriman kepada Allah menerima yang namanya pembenaran atau justification atau dianggap benar dan diangkat menjadi anak-anak Allah atau yang disebut sebagai adopsi. Menjadi anak-anak Allah berarti memiliki sebuah hubungan yang intim atau dekat dengan Allah. Itulah mengapa kita bahas minggu lalu bahwa kita bisa menyebut Allah sebagai Bapa kita. Selain itu, kita juga memiliki sebuah kepastian untuk hidup bersama dengan Allah selamanya di langit dan bumi yang baru. Nah, konsep adopsi atau mengangkat orang percaya menjadi anak-anak Allah adalah konsep yang unik yang dimiliki oleh kekristenan. Tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwa Allah itu menjadi Bapa kita. Mostly kebanyakan agama menganggap Allah itu sebagai sesuatu yang jauh di sana, sebagai Tuhan dan kita hanyalah hamba atau budak. Itu kita bisa lihat misalnya dari budaya-budaya di Timur Tengah kuno gitu ya. Atau bahkan agama-agama besar saat ini pun masih banyak yang menganut hal-hal seperti itu. Dari dalam kekristenan, Allah bukan hanya sebatas master atau tuan, tetapi Allah itu juga berperan sebagai bapa dari orang percaya. Kita sudah bahas banyak ya mengenai konsep adopsi pada minggu lalu. Nah, ada satu hal yang menarik tentang konsep menjadi anak-anak Allah. J.I. Parker mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui seberapa baik seseorang itu memahami kekristenan, cari tahulah apa yang dia pikirkan tentang menjadi anak-anak Allah dan memiliki Allah sebagai bapaknya. Jika hal ini menjadi anak Allah dan juga Allah sebagai Bapa kita, bukan pikiran yang dia miliki dan dia tunjukkan dalam kehidupannya, di dalam ibadahnya, di dalam doa-doanya, maka sebenarnya dia tidak memahami kekristenan sama sekali. Karena adopsi diangkat menjadi anak Allah adalah sebuah kehormatan terbesar yang ditawarkan oleh Injil. Jadi J.I. Parker ingin mengatakan, kalau kamu ingin tahu seberapa seseorang itu memahami kekristenan, tanya
dia mudeng enggak bagaimana menjadi anak Allah? Dia mudeng enggak kalau Allah adalah Bapaknya? Kalau dia tidak menunjukkan pemahaman itu, entah di dalam pikirannya, entah di dalam ibadahnya, entah di dalam kehidupannya sekalipun, maka sebenarnya dia tidak benar-benar menjadi orang Kristen. Karena kekristenan itu berbicara tentang menjadi anak Allah. Nah, konsep ini sebenarnya bukanlah sebuah konsep yang baru di dalam kekristenan. Konsep ini sebenarnya berakar kuat dari sejarah Yahudi. Kita bisa melihat misalnya di dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Di dalam Hosea, Allah berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi konsep Bapa di sini masih secara umum. Anak itu tidak menunjuk kepada pribadi yang percaya, tetapi dianggap sebagai bangsa keseluruhan, yaitu bangsa Israel, sebagai anak Allah. Nah, kemudian di dalam era kerajaan Israel, konsep menyebut Allah sebagai Bapa atau umat sebagai anak itu kemudian berkembang ya, agak sedikit berubah, di mana konsep anak ini tidak lagi hanya terikat pada bangsa Israel, tetapi juga pada raja-raja. Makanya raja itu dianggap sebagai anak Allah. Nabi dianggap juga sebagai anak Allah. Karena apa? Karena dia yang berperan mewakili umat Israel. Jika Israel disebut sebagai anak Allah, maka yang mewakili Israel, yaitu raja dan nabi, juga dianggap sebagai anak Allah. Itulah mengapa misalnya di dalam Alkitab kita menemukan ada nama Abijah, atau kalau bahasa Indonesia namanya Abia. Dia adalah seorang raja, atau bahkan di dalam beberapa ayat lain dia ada banyak ya tokoh yang bernama Abia. Kata Abia atau di dalam bahasa Inggrisnya Abijah atau bahasa Ibrani sama Abijah, itu berasal dari kata ab adalah bapa, abba, ab bapa, kemudian aku, kepemilikan, berarti abi bapakku, jah itu adalah singkatan dari Yahweh ya, nama Allah. Sehingga Abijah artinya adalah Bapakku adalah Allah. God is my father. Yahweh is my father. Jadi kalau di dalam budaya Yahudi seringkali nama Allah Yahweh itu seringkali disingkat sebagai Jah gitu. Misalnya kita bisa melihat dari Haleluya. Nah, itu Yah itu dari kata Jah, sebuah singkatan dari Yahweh sebenarnya ya. Jadi kita bisa melihat contoh Abijah, God is my father. Jadi konsep ini sebenarnya sudah ada di dalam budaya Yahudi. Tetapi puncaknya adalah setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, dan disitulah orang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini puncaknya ya, puncaknya. Kita sudah membahas ya waktu itu bahwa anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus menjadi manusia supaya kita manusia bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian minggu lalu kita juga melihat bagaimana Paulus menunjukkan kesedihannya ketika dia mencatat tentang jemaat di Galatia yang kembali ke masa lalu mereka, kembali ke perhambaan mereka. Nah, inilah yang akan kita bahas secara khusus melalui bagian teks Alkitab yang sudah kita baca sebelumnya. Jadi sebenarnya khotbah hari ini tidak begitu topiknya tidak begitu wow gitu ya seperti minggu lalu, karena khotbah hari ini berperan sebagai transisi, sebagai penghubung antara topik minggu lalu dengan topik yang akan kita bahas minggu depan. Nah, kita melihat terlebih dahulu dari ayat 8 dan ayat 9. Paulus berkata, "Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya." Paulus menggambarkan dengan jelas apa yang terjadi pada jemaat di Galatia. Sebelum mereka mengenal Allah, mereka memperhambakan diri mereka kepada berhala-berhala. Dan sekarang setelah mereka mengenal Allah, dalam tanda kutip menjadi orang Kristen,
Mereka ingin kembali ke keadaan mereka semula, yaitu dengan kembali berbalik pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jadi di sini Paulus menggambarkan masa lalu jemaat di Galatia dan apa yang sedang dilakukan oleh jemaat di Galatia. Nah, kita perlu melihat ya, tadi ada kata roh-roh dunia. Apa maksudnya roh-roh dunia? Nah, di dalam budaya Yunani kuno, di mana pada saat itu jemaat Galatia berada, roh-roh dunia di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sebagai elements of the material atau unsur penyusun bumi. Nah, yang dimaksud menurut budaya Yunani adalah ini ya, ada 4 elemen penyusun dunia, yaitu api, kemudian air, udara, dan tanah ya. Seperti Avatar Eng gitu ya. Api, air, udara, dan tanah. Nah, orang-orang Yunani memahami dunia itu terdiri dari 4 unsur ini. Nah, kemudian 4 unsur ini yang nanti akan masuk di dalam budaya Yunani, di dalam budaya religiusitas dari orang-orang Yunani. Kata ini juga seringkali digunakan untuk merujuk kepada kepercayaan orang-orang Yunani pada saat itu, yaitu paganisme, ajaran paganisme yang mempercayai bahwa ada kuasa-kuasa spiritual yang ada di belakang dari keempat elemen ini yang mengatur hidup kita dan menentukan nasib dari hidup kita. Kuasa inilah digambarkan sebagai dewa-dewi Yunani dan mereka ini disembah oleh rakyat. Pertanyaannya, mengapa orang-orang pagan menyembah dewa-dewi Yunani? Jawabannya, supaya para dewa-dewi itu tidak marah. Nah, kenapa? Kalau mereka kok harus ditenangkan gitu ya, supaya mereka nggak marah. Kenapa? Karena kalau mereka marah, nanti bisa muncul bencana atau wabah atau masalah. Itulah mengapa misalnya para petani memberikan persembahan kepada dewa cuaca. Aku melakukan sedikit pencarian. Dewa cuaca pada saat itu adalah Zeus dengan beberapa dewa yang lebih rendah gitu ya. Ada Boreas. Boreas itu dewa angin utara yang akan menentukan musim dingin, musim salju. Ada Zephyrus, dewa angin barat yang akan menentukan musim semi. Ada dewa Notus, dewa angin selatan yang menentukan musim summer ya, kemarau. Ada Eurus, dewa angin timur yang akan menentukan musim gugur atau autumn ya. Misalnya yang lain, para pelaut memberikan korban pada dewa laut atau Poseidon supaya di dalam perjalanan mereka selamat. Atau para prajurit memberikan persembahan kepada dewa perang Ares. Atau para wanita memberikan korban pada dewi kecantikan Afrodit. Dan tentu banyak dewa-dewi yang lainnya. Mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewi itu. Dengan apa? Dengan harapan bahwa dewa-dewi itu akan memberkati mereka supaya hidup mereka tidak dalam masalah. Nah, di dalam ayat 9 tadi, Paulus menggambarkan dewa-dewi ini sebagai pribadi yang seakan-akan itu nyata dan dapat mengontrol hidup orang percaya. Misalnya, kita bisa lihat di teks lain apa yang Paulus tuliskan. Paulus berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, di sini seakan-akan Paulus menggambarkan dewa-dewi ini tokoh yang real. Nah, pertanyaannya apakah sebenarnya dewa-dewi itu ada? Gitu ya. Mungkin kita seringkali bertanya, kalau kita mungkin punya keluarga besar yang berlatar belakang dengan agama yang memiliki dewa-dewinya, kita mungkin pernah bertanya, apakah dewa-dewi itu ada atau tidak? Nah, Paulus menjawabnya dengan dua jawaban, tidak dan ya. Kita baca dulu ya, misalnya di 1 Korintus 8. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Satu lagi, kita baca dari 1 Korintus 10. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu
dengan roh-roh jahat. Jadi, berdasarkan tulisan Paulus kita tahu sebenarnya hanya ada satu Allah saja dan tidak ada yang namanya berhala, tidak ada yang namanya dewa-dewi. Zeus, Apollos, dan dewa-dewi lain itu sebenarnya tidak ada. Lalu pertanyaannya, siapakah sosok yang disembah oleh orang-orang paganisme itu? Paulus menggambarkannya sebagai roh-roh jahat atau setan atau demon di dalam bahasa Inggrisnya. Atau di dalam bahasa Yunani pun sama, daimonion gitu ya, setan. Jadi Paulus ingin berkata bahwa walaupun dewa-dewi itu tidak ada, tetapi kita bisa menghambakan diri kita kepada sosok dewa-dewi itu. Bukan kepada dewa-dewinya, tetapi kepada roh-roh jahat yang ada di belakang dewa-dewi itu. Dengan cara apa? Dengan kita menyembah yang lain selain Allah yang benar. Contoh, bagaimana kita bisa relate dengan pengajaran ini gitu ya. Kita kan sekarang tidak hidup di dalam dewa-dewi, kita Kristen gitu. Oke. Tetapi kita juga sudah pernah bahas mengenai berhala-berhala. Jika kita meletakkan pengharapan terbesar hidup kita di dalam kesuksesan kita di sekolah atau di kuliah, di dalam rasa aman karena kita memiliki banyak uang, di dalam diri pacar atau orang yang kita sukai dan sebagainya, maka kita sudah sedang menjadikan mereka berhala hidup kita. Seorang tokoh pernah berkata, saya berharap supaya semua orang di dunia ini bisa menjadi orang yang kaya, yang sangat kaya raya. Supaya apa? Supaya mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh uang itu. Nah, Salomo juga menuliskan hal yang sama. Dia memiliki semuanya, tapi bagi dia, itu bukan akhir dari kebahagiaan. Dia tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam hal-hal itu. Jadi jelas, kalau kita meletakkan pengharapan terbesar kita, kebahagiaan hidup kita di dalam hal-hal itu, maka kita sedang menyembah berhala. Walaupun bentuknya itu bukan patung. Nah, jelas di dalam ayat yang kita baca itu Paulus ingin memperingatkan jemaat di Galatia untuk tidak kembali ke gaya hidup pagan mereka yang bebas, tanpa aturan, antinomianisme, gitu ya, antinomian, tidak nomian nomos hukum, tidak hidup menurut hukum. Di dalam budaya paganisme mereka benar-benar hidup bebas. Bahkan di dalam beberapa ritual itu sangat menjijikan dan mengerikan gitu ya. Kalau kita belajar budaya Yunani gitu kita bisa tahu, wah itu sangat ekstrim. Bagaimana seperti agama-agama sesat lainnya ya pada saat itu. Tapi tidak hanya di situ. Seperti yang kita sudah bahas berminggu-minggu, bahwa Paulus juga ingin memperingatkan jemaat di Galatia untuk tidak masuk ke sisi salah yang lainnya. Masa lalu mereka salah dengan paganisme, tidak menaati hukum sama sekali, hidup sebebas mungkin. Tetapi sekarang mereka ingin jatuh ke sisi yang lain, yaitu legalisme. Aku seringkali menggambarkan dengan dua ini ya, sebuah garis. Di sisi satu ada yang namanya antinomianisme. Di sisi satunya ada yang namanya legalisme. Antinomianisme atau licentious berarti hidup bebas, sak bebas-bebasnya, tidak ada ketaatan. Sedangkan sisi satunya legalisme, hidup penuh di dalam ketaatan, tetapi tidak ada yang namanya anugerah. Seperti siapa? Seperti ya para pengajar sesat Korintianisme itu yang kita bahas di minggu-minggu awal, yang mempengaruhi jemaat di Galatia. Kamu harus hukum, harus ini. Kalau kamu tidak begini, Tuhan tidak memberkati kamu. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Kalau kamu tidak begini, kamu akan dikutuk dan sebagainya. Jadi sangat hukum, tapi tidak ada yang namanya anugerah. Misalnya kita baca ya, dari ayat 10. Paulus menggambarkan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ini menunjuk pada siapa? Bukan pada paganisme, tapi ini menunjuk pada ajaran Yahudi, hari Sabat, bulan tertentu, perayaan tertentu, dan tahun Yobel, tahun-tahun yang lain gitu ya. Jadi kamu dulu jatuh di sisi yang salah, tetapi sekarang kamu jatuh ke sisi yang salah yang lainnya, yang tadi ini. Dulu kamu di sisi kanan, tidak ke tengah, tetapi sekarang kamu malah ke kiri, tidak ke tengah juga. Paulus ingin menggambarkan bahwa Injil itu harus seimbang, tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Harus di tengah.
Kita seringkali tidak di tengah, kita kadang agak ke kanan, agak ke kiri, udahlah nggak apa-apa, dosa sekali-sekali rak popo. Wong aku kan sudah banyak berbuat baik. Ya maksud Tuhan nggak mau ngampuni aku dosa satu aja, tak nyontek sih satu nomor aja. Maksud ya Tuhan nggak mau ngampuni, ya kan? Geser antinomia. Kadang kita juga ketemu orang lain yang kita nggak suka. Kamu kok gini, kamu kok gini, kamu kok gini, 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 gini. Nah, jatuh ke sisi yang lainnya. Menasihati orang lain boleh tidak? Boleh, betul menasihati orang lain. Tetapi harus dengan apa? Harus dengan kasih. Kebenaran itu harus disertai dengan kasih. Contoh, kita membahas mengenai LGBT. Gereja harus seimbang di tengah, harus memberikan kebenaran, tapi harus juga dengan kasih. Tapi bagaimana? Kalau terlalu ke kiri, terlalu legalisme, maka yang terjadi apa? Yang terjadi gereja kan pokoknya tidak boleh. Kalau LGBT keluar dari gereja, tidak boleh masuk gereja gitu ya. Ada kan di luar negeri bahkan dipasang poster ya. LGBT tidak boleh masuk gereja. Misalnya kayak gitu. Terlalu strict, tidak ada yang namanya kasih. Tapi apakah kita boleh kompromi dengan LGBT? Tidak boleh. Kita memang harus mengasihi mereka, kita harus menerima mereka, tapi tidak cukup di situ. Kita harus mengubah hidup mereka. Udah nggak apa-apa, ini kan hak asasi manusia. Kita boleh dong sesuka-suka kita. Kita mau transgender kayak kita mau bisex kayak kita mau intersex, kita mau apalah itu namanya, queer. Terserah kita dong, itu kan hak kita. Lalu gereja dianggap harus menerima mereka apa adanya. Toh Tuhan menerima semua orang apa adanya. Nggak gitu konsepnya. Kita jatuh ke sisi yang lain. Bahkan kalau kita mau jujur, ya ini Persekutuan Gereja Indonesia pun beberapa tahun lalu mengeluarkan surat yang condong untuk mengkompromikan gereja dengan LGBT dan akhirnya kemudian ditolak oleh banyak gereja ya terkait surat yang dia buat itu. Jadi harus seimbang. Nah, kita seringkali tidak seimbang di tengah. Itulah mengapa kita harus terus membaca Alkitab supaya hidup kita terus dikalibrasi, dibenarkan, dibetulkan, dibenahi hati kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Paulus menuliskan teks-teks yang tadi dia tuliskan gitu ya? Pentingnya apa? Nah, bagi Paulus, mendapatkan keselamatan melalui melakukan perbuatan baik dan agama itu sama aja atau tidak ada bedanya dengan menghambakan diri pada paganisme dan praktik-praktik imoralnya. Pada akhirnya, yang mengaku diri religius itu sama terhilangnya dan terbelenggunya dengan orang-orang yang non-religius. Kok maksudnya, kok begitu gitu ya? Apakah berarti nggak usah ngelakuin aturan moral atau hukum? No, bukan itu maksudnya. Apakah kalau jadi yang dimaksud Paulus adalah kalau kita menjadikan perbuatan baik sebagai dasar keselamatan atau penerimaan Allah bagi hidup kita, nah itu yang salah. Paulus ingin mengingatkan seperti Tuhan Yesus berkata seringkali di dalam kitab Injil. Tuhan Yesus berhadapan dengan para orang Farisi, para ahli Taurat yang menganggap diri religius, tetapi mereka sebenarnya terhilang. Para ahli Taurat tidak ada bedanya dengan orang yang berbuat zina. Sama juga, Paulus ingin mengingatkan, kamu yang mengandalkan perbuatan baik di dalam hidupmu supaya Allah menerima kamu, itu nggak ada bedanya dengan mereka yang paganisme. Kalian sama-sama terhilang dan tersesat. Martin Luther berkata, semua yang tidak di dalam semua hal yang dia lakukan percaya kepada Allah, dia yang mencari penerimaan dari Allah melalui perbuatan baik di dalam hidupnya, sebenarnya sedang tidak menaati perintah pertama dari 10 perintah Allah. Dan dia sedang melakukan penyembahan berhala. Walaupun kita melakukan semua aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Kalau kita tidak percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan cara apa? Kita meragukan kasih Allah. Dengan mengandalkan hidup kita dan bukan berserah kepada Allah. Dengan mengandalkan perbuatan kita dan bukan pada anugerah Allah. Maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Sebuah ketidaktaatan kepada Allah. Kamu telah menjadikan dirimu sebagai juru selamat dan bukan Tuhan Yesus.
Nah, contoh real di dalam Alkitab, kita bisa melihat di dalam Lukas 15 misalnya, di dalam kisah anak yang hilang. Semua pasti sudah tahu ya di sini ya ceritanya. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, yang satu anaknya amoral, berbuat apa ya? Kita bisa bilang nakal gitu ya, liar gitu ya, yang lebih muda. Dan yang lebih dewasa seakan-akan kita melihat dia sebagai orang yang lebih bermoral dan baik dalam tanda kutip. Keduanya sebenarnya menginginkan warisan dari ayahnya dan keduanya tidak mau sang ayah. Keduanya hanya ingin mendapatkan warisan dari ayahnya. Keduanya sebenarnya sangat jauh dari hati ayahnya. Hanya bedanya, anak yang lebih muda, yang amoral, tidak benar hidupnya, dengan tegas meminta harta ayahnya di awal. Kemudian dia pergi ke kota lain dan menghabiskan uangnya. Tetapi di akhir kisah, dia bertobat dan kembali ke pelukan ayahnya. Seringkali kita hanya berhenti di sosok anak yang lebih muda. Tetapi sebenarnya anak yang lebih dewasa juga tidak ada bedanya dengan anak yang lebih muda. Yang dewasa memang tidak dengan tegas meminta harta ayahnya, tetapi hatinya dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian kepada adiknya. Bukankah dia sudah melakukan semua yang ayahnya minta dia lakukan? Betul, tetapi hatinya jauh dari ayahnya. Walaupun dia menaati semua perintah ayahnya, tetapi dia lebih menginginkan harta ayahnya daripada ayahnya sendiri. Ini menunjukkan siapa? Anak yang lebih muda menunjukkan kepada orang-orang yang lisensius, yang amoral, yang hidup bebas, seperti orang-orang pagan. Sedangkan anak yang lebih dewasa menunjukkan siapa? Menunjukkan orang-orang yang sudah beragama, bahkan mungkin Kristen sekalipun, yang mengklaim diri mereka benar, tetapi mereka hidup legalistik, menjadikan perbuatan baiknya sebagai jalan kepada Allah. Inilah bahayanya bagi orang-orang yang beragama. Orang yang irreligius menyadari bahwa dia jauh dari Allah. Tetapi orang yang mengklaim diri religius seringkali tidak menyadari bahwa dia jauh dari Allah. The irreligious person knows he is away from God, but the religious person does not. Now we see why Paul was so afraid for the Galatians. The new slavery to non-gods would be worse than the old. They would not know they were away from the Father. Kita yang sudah beragama Kristen, seringkali kita melupakan itu semua. Kita merasa diri sudah tenang dengan menjadi orang Kristen. Kita harus terus mengecek hidup kita. Karena sebenarnya orang yang beragama Kristen itu banyak yang sebenarnya sama saja terhilang dengan mereka yang belum beragama Kristen. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, kita kembali dulu ke ayat 9. Di sini ada hal yang menarik ya. Paulus menuliskan bahwa jemaat di Galatia mengenal Allah, tapi kemudian sepertinya dia merevisi tulisannya dengan menulis, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Mengapa Paulus merevisi hal ini? Apa yang ingin dia sampaikan? Sebenarnya Paulus ingin mengatakan apa yang menyelamatkan seseorang bukanlah seberapa banyak pengetahuanmu tentang Allah. Kamu boleh banyak baca Alkitab, itu bagus. Kamu boleh banyak baca buku-buku rohani, itu bagus. Kamu boleh banyak mendengarkan khotbah-khotbah, itu bagus. Tetapi apa yang menyelamatkan kita bukan itu. Itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita bukanlah seberapa banyak pengetahuan kita tentang Allah, tetapi tentang apa yang Allah ketahui dari diri kita. Apa yang Allah ketahui dari diri kita? Ya, kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak diterima oleh Allah, dan hanya layak dihukum oleh Allah. Tapi Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kita. Yang Allah tahu dari kita adalah bahwa bukan lagi kita yang dia lihat, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Itulah dasar keselamatan kita. Orang yang masih mau mengandalkan hidupnya, mengandalkan dirinya sendiri, dan bukan mengandalkan pada Tuhan Yesus, dia tidak akan diterima oleh Allah. Di sini Paulus mengambilkan kata mengenal. Kata mengenal dari kata ginosko, artinya bukan hanya sekedar pengetahuan di otak, tetapi sebuah hubungan yang intim. Paulus ingin menjelaskan bahwa Allah itu sudah mengenal kamu terlebih dahulu. Bahkan kalau di Mazmur ada ayatnya, bahkan ketika kamu masih dalam rahim ibumu, Allah itu sudah tahu yang membentuk kamu itu Allah. Penciptamu itu Allah. Allah tentu sudah mengenal kamu lebih dahulu.
Paulus ingin mengatakan yang membuat kita selamatkan bukan seberapa baik diri kita, bukan seberapa besar usaha kita melayani Allah, tetapi yang menyelamatkan kita hanya satu, yaitu kasih Allah bagi kita. Dalam 1 Korintus, Paulus berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Di dalam teks aslinya, Paulus ingin berkata, orang yang mengasihi Allah sebenarnya telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Telah terlebih dahulu dikenal oleh Allah. Di dalam Roma 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sebelum kita percaya, Allah sudah mengasihi terlebih dahulu. Karena kasih Allah lah Tuhan Yesus datang. Karena kasih Allah lah kita itu diselamatkan. Di dalam surat Yohanes dikatakan, kita mengasihi karena Kristus, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus tidak menunggu kita menjadi orang baik dulu, baru diselamatkan. Tetapi dia menyelamatkan dulu, baru kemudian memampukan kita untuk menjadi orang baik. Tuhan Yesus tidak menyelamatkan yang mengaku dirinya baik, dia menyelamatkan mereka yang berdosa dan terhilang dan mengubahnya menjadi baik. Sejujurnya, semakin banyak kita belajar tentang Allah, maka sebenarnya kita semakin menyadari bahwa bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang sebenarnya mencari kita. Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan seperti domba yang hilang. Dombanya hilang, bukan dombanya yang mencari gembalanya, tapi gembalanya yang mencari dombanya. Dirham yang hilang, bukan uang koinnya yang hilang, tetapi yang punya koin yang pergi mencari koin. Manusia sibuk dengan dosanya, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan Yesus mau datang ke dunia, menyelamatkan manusia. Kemudian di bagian berikutnya, kita berjalan cepat aja ya, Paulus menunjukkan kesedihannya lagi, gitu ya. Dia menuliskan isi hatinya. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, kenapa? Karena Paulus takut kalau orang-orang di Galatia kembali ke pengajaran sesat, dan di situ mereka kehilangan Allah. Paulus telah berusaha meyakinkan mereka tentang Injil melalui pengalaman iman mereka dan melalui ajaran perjanjian lama di dalam pasal-pasal sebelumnya. Sekarang Paulus ingin mengembalikan hati jemaat melalui hubungan antara dirinya dengan jemaat di Galatia. Paulus menceritakan kisah masa lalu mereka gitu ya, yang dulunya manis tapi sekarang jadi pahit ya. Sama lah, ini ceritanya kayak orang itu mau putus gitu ya sama pacarnya, terus orang itu mengingatkan, kamu inget gak sih dulu waktu awal kita mau jadian? Nah, sama, Paulus menggambarkan dengan hal yang sama. Di sini ya, misalnya Paulus berkata, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi sebenarnya Paulus mungkin tidak mau ke Galatia waktu itu, tetapi karena dia tidak plannya itu bukan ke Galatia, mungkin ke kota-kota lain gitu, atau provinsi lain. Tapi karena dia sakit, kemudian dia harus berhenti di Galatia. Nah, itulah dia memberitakan Injil ke Galatia. Apa sakit yang dialami oleh Paulus? Beberapa ahli menafsir mungkin itu adalah penyakit pada matanya ya. Karena kita lihatlah beberapa bukti kalau Paulus itu mungkin ada masalah di matanya. Jadi Paulus menceritakan awal ketika dia memberitakan Injil kepada orang di Galatia. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Ya, karena orang pasti kalau melihat Paulus yang sakit-sakitan pasti jijik gitu ya. Tetapi ini, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Mereka tidak menjauhi Paulus, melainkan mereka nih menyambut Paulus sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kenapa? Mereka mengabaikan penderitaan atau penyakit yang dimiliki oleh Paulus dan menyambut Paulus dengan begitu gembira. Jawabannya adalah karena mereka tidak melihat sang pembawa pesan, tapi mereka melihat pesan itu. Mereka melihat Injil Allah itu yang membuat mereka bahagia. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Tetapi sekarang, di mana bahagiamu itu? Di mana kebahagiaanmu itu?
Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Ya, ini Paulus menunjukkan kesedihannya. Ini menunjukkan Paulus tuh punya penyakit di matanya ya. Dia bilang, ya cungkil matamu kasih aku aja kalau memang kamu begitu menolak pesan yang sudah disampaikan oleh Paulus. Kemudian di bagian lain misalnya Paulus berkata, aku menulis dengan tulisan yang besar sekali. Artinya gak mungkin kalau dia rabun nulisnya kecil-kecil. Pasti karena nggak kelihatan, maka dia menulis dengan teks yang besar. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ya, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk kembali, tetapi kemudian mungkin ada beberapa penolakan ya, yang dipancing oleh para pengajar sesat. Nah, disitulah kemudian Paulus berkata, apakah dengan mengatakan yang jujur, aku jadi musuhmu? Aku itu mengasihi kamu. Paulus ingin menggambarkan seperti itu. Saya tuh mengasihi kamu. Paulus menggambarkan jemaat di Galatia sebagai anak-anaknya, anak rohaninya. Dia sedih ketika jemaat di Galatia telah jatuh ke dalam kesesatan Judaisme. Paulus ingin anak-anaknya itu kembali ke dalam pengajaran yang benar. Paulus mengatakan, apa yang disampaikan oleh para pengajar sesat itu salah. Kamu harus kembali ke ajaran yang benar. Nah, kita akan bahas satu poin lagi terakhir ya. Apa yang dilakukan oleh para pengajar sesat? Ini ada satu topik menarik yang kita bisa lihat dari sini. Nah, ini penting juga ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang memimpin, teman-teman yang mungkin jadi leader di sini atau mungkin leader di tempat teman-teman berada di organisasi teman-teman masing-masing ya. Jadi leader itu tidak boleh jadi yang seperti ini. Nah, kita lihat dulu di ayat 17, 12, dan 19. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ayat 12, aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, ini menarik ya. Dalam ayat 17 kita melihat para pengajar sesat itu menarik perhatian jemaat bukan karena ingin memuliakan Tuhan, tetapi karena ingin mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang menjadi pemimpin, entah di sini, entah di organisasi teman-teman, ingat kalau jadi pemimpin itu jangan buat orang lain kagum dengan diri kita, tapi buatlah orang lain itu memuji Allah melalui hidup kita. Pada akhirnya pujian itu bukan untuk kita, tetapi dikembalikan kepada Allah. Banyak pendeta saat ini yang ya gerejanya besar gitu ya, tapi tidak memberikan pujian itu kepada Allah. Mereka melakukan praise and worship, tetapi sebenarnya mereka tidak serius melakukan itu pada Allah. Mereka senang jika jemaatnya memuji-muji sang pendeta. Tujuan dia berkhotbah bukan untuk memuliakan Allah, tetapi memuliakan dirinya sendiri. Itulah mengapa di ayat 12 Paulus berkata, jadilah sama seperti aku. Artinya apa? Bukan meniru Paulus, bukan menjadi seperti Paulus, tetapi apa? Ikuti jalan Paulus yang mengikut Tuhan Yesus. Paulus tidak ingin agar dirinya dikultuskan, diagung-agungkan, tetapi Paulus ingin berkata, jadilah seperti aku yang hanya menyembah Tuhan Yesus. Paulus ingin agar jemaat tidak bergantung pada dirinya, tapi hanya bergantung kepada Kristus saja. Bagaimana kasih Paulus digambarkan di ayat 19, hai anak-anakku, aku menderita sakit lagi, sampai Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dan yang kedua, para pengajar sesat hanya mengajarkan apa yang ingin didengar, bukan mengajarkan kebenaran. Ya, banyak gereja saat ini hanya mengajarkan apa yang ingin orang dengar. Beberapa kali aku melihat di dalam beberapa akun-akun gitu ya, yang menunjukkan gereja kok khotbahnya seperti investasi. Gereja kok khotbahnya seperti seminar kesehatan. Khotbah kok isinya bahas saham gitu misalnya. Ya sebenarnya pendetanya mungkin ikut saham gitu ya. Buka sendiri misalnya kayak gitu ya. Apakah salah bahas itu? Tidak, tetapi kalau fokusnya ke situ ya jadi salah. Gereja kok fokusnya hanya ke diri sang pendeta, ya itu salah. Fokusnya harus ke siapa? Harus dikembalikan ke Tuhan. Makanya di sini kita selalu kembali ke gospel center, kembali ke apa yang Tuhan lakukan, berpusat kepada Allah, bukan berpusat pada diri kita.
Terakhir, kenapa sih Paulus repot-repot mau menuliskan surat untuk jemaat di Galatia? Bukankah dia dulu adalah orang Yahudi yang terpandang, punya banyak kelebihan dan hak yang dia miliki, banyak kenikmatan yang dia miliki. Tapi kenapa dia mau repot-repot peduli kepada jemaat di Galatia? Jawabannya adalah karena ia sama seperti mereka. Dia dulu terhilang, tetapi Kristus menyelamatkannya. Hidupnya diubah oleh kasih Allah bagi dirinya. Kasih Allah yang menyelamatkan hidupnya adalah motivasi utama Paulus ingin terus memberitakan Injil. Bahkan sampai pada akhirnya dia harus mati dengan cara dipenggal kepalanya. Paulus menyadari betapa dalamnya kasih Allah bagi dirinya. Dan kasih itulah yang ingin dia sebarkan kepada banyak orang. Teman-teman yang ada di sini, teman-teman bisa ingat lagi nggak betapa besarnya kasih Kristus bagi kita? Kita sama seperti Paulus, sama seperti jemaat di Galatia. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita tidak datang kepada Allah, tapi Allah yang datang ke dunia, mati bagi kita. Apakah kita masih mau berbuat baik untuk Allah? Bukan untuk diri kita, bukan untuk dipuji, tetapi untuk Allah. Apakah kita masih mau hidup bagi Allah? Dunia memang semakin berat, dunia memang semakin sulit. Ada banyak pencobaan, ada banyak penderitaan mengikut Kristus. Tapi masih maukah kita mengikut Allah? Kalau Allah mau datang ke dunia, menderita bagi kita, dia tidak harus mati seperti itu. Betapa hina dan kejinya cara Tuhan Yesus mati. Tapi dia tetap mau datang dan melakukan itu semua. Masa kita nggak mau melakukan bagian kita untuk Allah? Ini hanya sementara, hidup kita hanya 70-80 tahun. Setelah itu kita bisa hidup bersama Allah selamanya. Tujuan hidup seorang Kristen bukan menjadi kaya, bukan menjadi pinter Alkitab, tapi tujuan hidup seorang Kristen adalah mengenal Allah lebih dalam. Menjadikan Allah satu-satunya kesukaan di dalam hidup kita. Menjadikan Allah satu-satunya kekasih hidup kita. Apakah dengan hidup seperti itu, hidup kita nggak keren? Justru itulah hidup yang keren. Nah, kita akan bahas dalam beberapa minggu ke depan ya, hidup di dalam kemerdekaan itu seperti apa. Justru itulah hidup yang keren. Justru anak-anak yang hanya YOLO, you only live once. Hidup sesuka mereka, and we die. Gitu ya. Itu hidup yang konyol. Karena hidup tidak hanya berhenti di dalam kubur, tetapi hidup itu masih berlanjut di kekekalan. Tinggal teman-teman mau pilih. Teman-teman mau hanya berhenti di berhenti di kubur, atau mau hidup terus sampai kekekalan. Di kekekalan kita akan bersama dengan Allah, kekasih jiwa kita. Itulah motivasi Paulus, supaya lebih banyak orang bisa mengenal kasih Allah yang telah dia terima dan telah dia nikmati. Inilah esensi mengikut atau mengimitasi atau meniru Paulus, yaitu berjalan di dalam jalan kedisiplinan, di dalam jalan pemuritan, memikul salib kita dan mengikut Tuhan Yesus, melayani orang lain dengan kasih dan dipimpin kepada pimpinan Roh Kudus. Pertanyaan refleksi. 1. Paulus meminta jemaat di Galatia dan kita untuk menjadi sama seperti dia. Bagaimana cara kita bisa menjadi sama atau mengimitasi Paulus? Kedua, apakah hidupmu saat ini telah sesuai dengan kebenaran Injil atau terlalu menyimpang ke arah legalistik atau licentious, tidak bermoral?